Bendungan di Cina dibangun dengan teknologi canggih. Sistem resapan air di kota-kota spons dirancang dengan sistem yang mumpuni. Lalu mengapa Cina masih dilanda banjir besar? Hujan terlebat baru-baru ini melanda kawasan tengah Cina. Banjir menghantam sistem kereta bawah tanah, merusak bendungan dan tepian sungai, bangunan dan menyebabkan tanah longsor. Beijing telah menggembar-gemborkan jaringan bendungan besarnya sebagai obat untuk banjir tahunan yang menghancurkan. Namun, tetap saja banjir dalam beberapa tahun terakhir ini menewaskan ratusan orang dan menenggelamkan ribuan rumah. Berikut 5 pertanyaan tentang mengapa Cina masih mengalami banjir parah setiap tahun. Apakah bendungannya berfungsi dengan baik? Cina secara historis mengandalkan bendungan, tanggul, dan waduk untuk mengendalikan aliran air. Sekitar 30 miliar meter kubik air banjir dicegat tahun lalu oleh bendungan dan waduk di sungai terpanjang di Asia, Yangtze. Bendungan berhasil mengurangi banjir di kawasan hilir termasuk Shanghai. Demikian kata Kementerian Manajemen Darurat Cina. Namun, skema pengelolaan air yang luas di negara itu tidak mampu menahan banjir, sehingga ada pertanyaan tentang ketahanan bendungan yang dibangun beberapa dekade lalu. Pada Selasa lalu, pihak militer memperingatkan adanya bendungan yang rusak di Provinsi Henan yang bisa runtuh kapan saja setelah hujan deras. Pasukan tentara meledakkan sebuah lubang di bendungan itu untuk melepaskan air dan berlomba untuk memperkuat tanggul lainnya dengan karung pasir di seluruh provinsi. Tahun lalu, pihak berwenang di Provinsi Anhui Timur terpaksa meledakkan 2 bendungan untuk melepaskan air dari sungai Chuhe yang terus meninggi ke atas lahan pertanian. Ketakutan muncul kembali atas ketahanan struktur bendungan Tiga Ngarai di atas Yangtze yang merupakan bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Bendungan itu dibangun di daerah yang dilintasi oleh garis patahan geologis. Lantas, apakah ini dampak dari perubahan iklim? Beban bendungan Cina kemungkinan akan bertambah karena perubahan iklim membuat peristiwa cuaca ekstrim lebih sering terjadi. Saat atmosfer bumi menjadi lebih hangat, maka atmosfer menahan lebih banyak uap air yang membuat hujan lebih deras. Hal ini diungkapkan oleh Benjamin Horton, Direktur Observatorium Bumi Singapura, kepada kantor berita AFP. Level permukaan air mencapai rekor ketinggian di 53 sungai di Cina selama musim panas tahun lalu. Pihak berwenang juga memperingatkan bendungan Tiga Ngerai menghadapi puncak banjir terbesar sejak mulai beroperasi pada tahun 2003. Li Shuo, seorang analis iklim untuk Greenpeace Asia Timur, mengatakan kepada AFP bahwa banjir menjadi peringatan tanda bahaya bagi Cina bahwa perubahan iklim sudah terjadi di sini. Lantas, bisakah Sponge City atau kota Sponge membantu? Pembangunan dan urbanisasi yang pesat juga memperburuk banjir. Pembengkakan kota telah menutupi semakin banyak permukaan tanah dengan beton kedap air. Hal ini tentu saja meningkatkan resiko penumpukan air yang cepat di permukaannya selama hujan lebat tanpa ada celah untuk mengalirkan air. Horton juga mengatakan bahwa beberapa danau besar di negara itu telah berkurang ukurannya secara drastis. Salah satu solusi pemerintah adalah program Kota Spons yang dimulai pada tahun 2014. Sistem ini berusaha untuk menggantikan permukaan perkotaan yang kedap air dengan bahan berpori, trotoar resap air, lebih banyak ruang hijau, area drainase, dan juga waduk. Tujuannya adalah agar air hujan masuk ke saluran air atau area hijau. Bendungannya dibangun dengan teknologi canggih. Sistem resapan air di kota-kota spons dirancang dengan sistem mumpuni. Lalu mengapa Cina masih dilanda banjir besar? Lantas siapa yang paling menderita akibat banjir? Keberadaan kota-kota spons tak berpengaruh bagi masyarakat pedesaan di jalur air yang dialihkan yang telah mengalami kerusakan parah pada rumah dan tanaman mereka. Sementara penduduk perkotaan di kota-kota besar Cina sebagian besar terhindar dari kenaikan air. Banyak daerah pedalaman di sepanjang sungai Yangtze berada di garis depan. Seluruh desa secara rutin dibiarkan kebanjiran dengan mengevakuasi penduduknya untuk menyelamatkan kota-kota padat penduduk. Dalam beberapa hari terakhir, air hujan telah merusak sekitar 20.000 hektar tanaman di daerah pedesaan sekitar Zhengzhou. Sementara itu, banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya ini disebabkan oleh hujan lebat selama 2 hari berturut-turut.
Aliran air yang sempit meluap menjadi amukan banjir hanya dalam hitungan jam dan menghantam perumahan warga. Di Eropa, sedikitnya 209 orang tewas di Jerman dan Belgia. Upaya pemulihan rumah, bisnis, dan infrastruktur yang rusak diperkirakan menelan biaya miliaran euro. Lantas, apa lagi yang bisa dilakukan? Cina juga beralih ke peningkatan pengawasan banjir dan evakuasi dini untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat banjir. Selain teknologi pemantauan cuaca konvensional, kota Anqing di provinsi Anhui, Cina menggunakan kacamata realitas virtual yang terhubung dengan kamera pemantau sungai dengan menggunakan internet 5G untuk mengirimkan gambar ke kantor pengawasan. Tahun lalu Kementerian Darurat mengatakan jumlah orang tewas atau hilang akibat banjir musim panas antara Juni dan Agustus turun menjadi 219 orang. Kurang dari setengah angka rata-rata setiap tahun dalam 5 tahun terakhir. Namun, kerugian ekonomi melonjak 15%, mencapai 179 miliar yuan. Peneliti Tortajada mengatakan, pada akhirnya pencegahan banjir juga akan membutuhkan tindakan global terhadap perubahan iklim. Sementara segelintir negara semakin baik persiapannya menghadapi perubahan iklim, dunia secara keseluruhan tidak siap. Warga di kota Zhengzhou, Cina yang dilanda badai membersihkan puing-puing dan lumpur dari banjir bandang yang menewaskan lebih dari 30 orang di provinsi Henan. Tim penyelamat masih mencari orang-orang yang hilang. Penduduk Zhengzhou di Cina pada Kamis mulai membersihkan sisa-sisa banjir yang menewaskan sedikitnya 33 orang di wilayah itu. Mereka mengangkut mobil dan puing-puing bangunan yang rusak akibat terjangan banjir. Hujan deras yang tiba-tiba membanjiri sistem drainase kota dengan cepat merendam jalan-jalan, terowongan, dan sistem kereta bawah tanah. Pertanyaan muncul di media sosial tentang kesiapan pihak berwenang dalam menghadapi bencana semacam itu. Warganet pun mengeluhkan kegagalan otoritas setempat untuk menutup sistem kereta bawah tanah kota. Sebanyak 12 orang meninggal dunia karena terendam banjir di sistem kereta bawah tanah kota. Ini merupakan insiden terburuk yang terjadi di kota Zhengzhou. Mengapa ketinggian air di jalan hampir setinggi pinggang, tapi kereta bawah tanah masih mengizinkan penumpang masuk? Demikian tanya salah satu pengguna Weibo, aplikasi serupa Twitter di Cina. Kementerian Transportasi mengeluarkan pernyataan yang memerintahkan operator kereta api untuk mengambil pelajaran dari insiden baru-baru ini. Hal ini memperingatkan mereka untuk segera menutup stasiun ketika menghadapi cuaca buruk.